Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Bonormatic. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya, baik lewat WA, lewat telepon, komen-komen di Instagram Bonormatic maupun di channel YouTube yang tanya kira-kira gimana sih Om cara membedakan mobil matic yang transmisi mobil matic Avanza yang transmisi maticnya itu masih bagus gitu. Jadi kita akan membahas khusus di sini, khusus untuk mobil matic Avanza yang transmisi maticnya itu masih bagus atau enggak. Nah, pengetahuan ini penting karena Avanza termasuk mobil matic sejuta umat gitu ya. Penggunanya banyak, populasinya juga banyak, dan perdagangannya di pasar mobil bekas itu juga tinggi, jual belinya gitu ya. Sehingga untuk informasi ini tentu dibutuhkan, terutama oleh teman-teman yang baru mau beli mobil matic Avanza, atau juga para pedagang mobil bekas yang selama ini banyak main di mobil Avanza misalnya. Mungkin mereka sudah ngerti ya, dan mereka nggak worry ketika mereka mau beli mobil matic Avanza second dengan gejala-gejala tertentu, karena bisa jadi dengan mobil matic yang dia beli kondisi tidak bagus, harganya nanti rendah, saat dibetulin harganya tinggi. Tetapi buat mereka yang newbie, buat pedagang yang pendatang baru, saya pikir perlu pengetahuan ini supaya sebelum mereka punya pengetahuan dan pengalaman yang baik, paling tidak mereka nggak kejeblos saat membeli mobil matic Avanza. Jadi ikuti terus video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Bagaimana sih membedakan mobil matic dengan transmisi matic yang masih bagus itu? Yang pertama yang harus teman-teman pahami bahwa transmisi matic yang bagus tentunya terhindar dari berbagai macam kebocoran, terutama kebocoran oli matic ya tentunya, maupun kebocoran air di cooler oli matic. Nah, kebocoran oli matic ini bisa dilihat secara kasat mata, jadi teman-teman tinggal ngolong aja, terus kemudian dicek apakah di bak oli maticnya, ataukah di belahan maticnya, ataukah di tuas-tuas atau shaft yang nonjol keluar itu terjadi kebocoran atau enggak. Nah, kalau itu muncul kebocoran, sudah mengindikasikan bahwa memang transmisi maticnya sudah cukup berumur, jadi perlu diwaspadai. Kenapa begitu? Dengan indikasi bocor itu menunjukkan ya paling tidak sealnya sudah mengeras gitu ya. Tapi belum tentu dengan transmisi bocor itu berarti transmisinya rusak, itu belum tentu. Tetapi paling tidak ini kan memberikan indikasi bahwa ini sudah deket-deket ke waktunya dia merusak, kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua, selain kebocoran juga muncul bunyi atau suara-suara aneh dari transmisi matic. Memang ini butuh pengalaman untuk ngedengerinya, karena suara itu kan nyaru ya, bisa aja dia kedengeran dari transmisi matic, jangan-jangan dia muncul dari mesin, atau mungkin dari AC, atau mungkin dari komponen lain, alternator misalnya. Nah, bisa saja, sehingga perlu pengalaman untuk dengerin suara ini. Tapi kalau memang suara itu muncul dari gearbox matic, dari unit transmisi matic, itu agak diwaspadai, karena bisa saja problemnya memang serius gitu ya. Jadi jangan abaikan suara-suara yang sekecil apapun, karena suara itu sebetulnya mengindikasikan ada sesuatu yang tidak bekerja sempurna pada gearbox matic itu. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga itu pada saat geser tuas. Jadi kalau teman-teman lagi geser tuas dari P ke R, dari R ke N ke D, atau ke posisi yang lain, itu smooth, mulus, halus, nggak ada entakan gitu, nggak kasar gitu ya. Kalau masih smooth, masih halus, berarti masih oke gitu ya. Tetapi kalau itu udah kasar, apalagi sampai istilahnya apa yang ngejedak gitu ya, cedak gitu, itu pasti ada benturan yang keras di dalam transmisi itu. Dan kalau itu dibiarkan dan sudah berlangsung lama, jangan-jangan sudah merusak berbagai komponen mekanik yang lain di dalam transmisi matic itu. Jadi pastikan bahwa pergeseran tuas itu berlangsung dengan smooth. Nah, yang keempat adalah perhatikan di indikator di dashboard gitu ya, apakah ada malfunction, indikator malfunction yang nyala, misalnya apa, indikator gear atau indikator AT atau indikator switch ranknya yang nyala misalnya ya. Nah,
mesti diperhatikan baik-baik, karena jangan sampai kita menganggap itu biasa, nggak ada masalah ya, ternyata setelah diperbaiki butuh dana yang besar kan, itu sayang gitu kan. Dagang mobil misalnya kan untungnya nggak terlalu besar, tapi kalau kemudian kita kena di problem yang serius kan, jadi untungnya akan kegerus di sana. Nah, berikutnya itu perpindahan gigi otomatis. Jadi perpindahan gigi otomatis itu idealnya berlangsung dengan mulus gitu ya. Perhatikan juga transmisi matic itu, yang mobil yang mau kita beli itu berapa speed sih, 4 speed, 5 speed, 6 speed ya, 7 speed atau berapa, atau 9 speed mungkin gitu ya. Apakah dia CVT atau AT juga diperhatikan. Kalau memang transmisi maticnya itu CVT ya mestinya benar-benar halus gitu ya, tidak ada ayunan saat terjadi perpindahan itu. Tetapi kalau transmisi maticnya itu konvensional atau AT gitu ya, memang ada sedikit ayunan itu. Tapi kalau memang AT terus kemudian kok mulus banget kayak CVT, malah kita curiga jangan-jangan di situ sudah terjadi loss power di antar clutch itu. Jadi memang harus diperhatikan betul nih AT atau CVT gitu ya. Terus juga selain perpindahannya mulus juga, apakah perpindahan gigi otomatis itu berlangsung pada kilometer yang ideal gitu ya. Misalnya satu keduanya itu idealnya di 10-15 km per jam. Oh ternyata ini mobilnya kok 30 km baru pindah satu kedua, berarti kan dia nggak ideal gitu ya. Begitupun 2, 3, 4 dan seterusnya, itu harus pada level percepatan yang ideal, baru dia akan berpindah gigi. Tetapi kalau itu tidak terjadi, dipertimbangkan, karena kalau perpindahan gigi tidak berlangsung ideal itu bisa saja problemnya itu sederhana, tapi bisa saja menjadi sangat serius ya. Berikutnya yang perlu diperhatikan itu tenaganya. Matic ini tenaganya bagus nggak sih gitu, tenaganya, powernya ada nggak sih, baik di putaran rendah, putaran menengah maupun putaran atas, top speednya dapat nggak sih gitu. Kalau memang tenaganya kurang, loyo ya, berarti itu ada masalah dengan transmisi matic. Dan satu lagi yang terakhir yang penting untuk mobil matic Avanza gitu ya, ini perlu diperhatikan, terkadang perpindahan berlangsung mulus. Jadi dari 1 sampai berapa tadi, poin ke-6 itu baik-baik aja, nggak ada masalah, jadi seperti sempurna gitulah. Perpindahannya bagus, shiftingnya bagus, tenaganya bagus, nggak ada kasar saat tuas digeser dan sebagainya. Tapi pada tempo-tempo tertentu, ketika teman-teman lagi pakai mobil ini pada kecepatan di atas 80 km per jam atau di atas 70 km per jam, tiba-tiba ketika teman-teman ngangkat pedal gas itu, perpindahan gigi otomatis turun sendiri dari 4 ke 3 gitu. Nah ini juga perlu diwaspadai. Nah biasanya kondisi ini berlangsung setelah mobil dikendarai kira-kira ya sudah cukup panas lah suhunya ya, bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu, itu baru muncul. Tetapi kalau masih dingin gitu ya, masih dingin itu nggak muncul gitu. Nah kalau kasusnya terjadi seperti ini, itu juga perlu diwaspadai, karena bisa saja ini problemnya cukup serius. Jadi saya pikir itu aja poin-poin yang diperhatikan oleh teman-teman saat membeli mobil matic Avanza, untuk membedakan apakah transmisi matic Avanza ini dalam kondisi yang bagus atau tidak. Begitu terus video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.